Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Rizal Dirso. Saya dari kelompok Sulkiara. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi NFC atau Near Field Communication. Nama kelompok yaitu Sulkiara dari NIM 1903040009. Reza Yoga A. Aditya 1903040016. Aryo Andrian 1903040031, Frida Tias P 1903040032, Rizal Dudarso 1903040044. Pengertian Near Field Communication atau NFC. Near Field Communication (NFC) adalah sebuah teknologi terbaru dalam perpindahan data berbasis teknologi RFID atau Radio Frequency Identification yang menggunakan konektivitas tanpa kabel sehingga sangat memungkinkan komunikasi data antar perangkat elektronik dalam jarak dekat menggunakan perantara induksi medan magnet yang terdapat dalam perangkat elektronik tersebut. Sejarah NFC. Perkembangan NFC dimulai pada tahun 2004 yang didirikan sebuah forum untuk NFC oleh Nokia, Philips, dan Sony. Pada tahun 2006, forum NFC menciptakan kompatibel spesifikasi teknis dan tag NFC dan terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 2006, Nokia 6131 adalah handphone dengan NFC pertama dan disusul oleh Samsung Nexus S di tahun 2010 sebagai handphone Android pertama yang menggunakan NFC. Pada tahun 2011, Google I/O mendemonstrasikan penggunaan NFC untuk mengirimkan permainan, aplikasi video, dan lainnya. Dan pada tahun 2011, Research in Motion menjadi perusahaan pertama yang menjamin transaksi bersama Mastercard worldwide dan diatur oleh PayPass. Hal ini memastikan perangkat NFC dapat berkomunikasi dengan perangkat NFC lainnya. Salah satu faktor utama dalam membuat teknologi NFC banyak diminati sampai sekarang adalah kesederhanaan dalam pengoperasian dan kecepatannya dalam melakukan transaksi. Ya, selanjutnya jenis-jenis NFC. NFC terbagi menjadi 3, yaitu pertama, card emulation. Smartphone yang dilengkapi NFC akan dapat digunakan sebagai sarana pembayaran, misalnya layanan Google Wallet. Konsumen ketika di pusat perbelanjaan dapat melakukan pembayaran dengan cara mendekatkan smartphone pada perangkat yang telah tersedia tanpa perlu menyentuh ataupun menggesek. Yang kedua, reader or writer. Teknologi NFC memberikan kemudahan membaca dan menulis NFC tag sehingga bisa digunakan misalnya untuk membaca smart poster. Yang ketiga, peer-to-peer. Piranti yang telah dilengkapi NFC akan terkoneksi dan berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, laptop dengan printer atau berbagi foto dari kamera ke televisi. Selanjutnya, cara kerja NFC. Cara kerja NFC sama seperti Bluetooth dan Wi-Fi dan segala macam sinyal nirkabel lainnya. NFC bekerja pada prinsip mengirimkan informasi melalui gelombang radio Near Field Communication standar lain untuk transisi data nirkabel, yang berarti bahwa ada spesifikasi perangkat yang harus memenuhi syarat untuk dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Teknologi yang digunakan dalam NFC didasarkan pada ide tua RFID, Radio Frequency Identification, yang menggunakan induksi elektromagnetik untuk mengirimkan informasi. Frekuensi untuk transmisi data pada NFC adalah 13,56 MHz dan data dapat dikirim pada kecepatan 106,2
212 atau 424 kilobit per detik, yang cukup cepat untuk berbagi transfer data seperti rincian kontak untuk bertukar gambar dan musik. Dalam rangka untuk menentukan jenis informasi apa yang akan dipertukarkan antar perangkat, saat ini standar NFC memiliki 3 mode operasi yang berbeda untuk perangkat komplain. Penggunaan yang paling umum pada smartphone adalah mode peer-to-peer, yang memungkinkan dua perangkat berkemampuan NFC untuk bertukar berbagi informasi antara satu sama lain. Dalam mode ini, kedua perangkat beralih antara keadaan aktif bila mengirim data dan dalam keadaan pasif ketika menerima. Pertama, keunggulan NFC mempermudah kita dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan kartu kredit atau kartu prabayar. 2. Cukup dengan menggunakan smartphone yang telah terintegrasi NFC. 3. Koneksi dengan perangkat lain sangat mudah, hanya dengan satu sentuhan saja. 4. Lebih aman dan nyaman karena NFC memiliki sistem security yang bagus. 5. Transaksi pembayaran yang dilakukan lebih cepat. 6. Sedikit kemungkinan untuk terjadi gangguan saat koneksi karena menggunakan sistem RFID. 7. Transaksi yang dilakukan bebas biaya. 8. Keunikan dari NFC ini terletak pada kemampuan untuk mengubah metode operasi menjadi reader atau writer, peer-to-peer atau card emulation. Metode operasi yang berbeda tersebut berdasar pada ISO atau EIC 18092 dan ISO atau EIC 1443 contactless smart card standar. Kemudian kelemahan NFC yaitu 1. Masih minimnya prasarana yang support dengan perangkat NFC di tempat umum yang khususnya di Indonesia. 2. Masih belum banyaknya orang yang tahu tentang teknologi ini karena masih tergolong baru di Indonesia. 3. Untuk komunikasi antar perangkat masih perlu jarak yang sangat dekat. 4. Harga perangkat NFC yang tidak murah, seperti harga smartphone yang masih cukup mahal untuk saat ini. 5. Masih rendahnya kecepatan transfer data yang dapat dilakukan. 6. Device yang mendukung teknologi ini masih sangat sedikit. 7. Memerlukan berbagai pemangku kepentingan termasuk bank, operator seluler, jaringan kartu, dan pedagang. Dari segi aspek jarak, NFC hanya mampu jarak maksimum 4 cm, sedangkan Bluetooth lebih dari 32 meter. Dari aspek kecepatan, NFC hanya 106 kbps sampai 424 kbps, sedangkan Bluetooth bisa sampai 2,1 Mbps. Dari konsumsi daya, NFC lebih sedikit, sedangkan Bluetooth lebih banyak. Dan dari aspek cara penggunaan, NFC lebih simpel dibandingkan Bluetooth yang lumayan rumit. Pemakaian aplikasi, sistem pembayaran dan sistem ID. Koneksi, sedangkan Bluetooth koneksi skala panjang bersama perangkat seperti komputer, headset, dan ponsel. Pemakaian dari tingkat keamanan, NFC memiliki tingkat sekuritas yang tinggi, dan sedangkan Bluetooth tingkat sekuritasnya kurang. Dari pemakaian frekuensi, NFC 13,56 MHz dan Bluetooth 2,4 sampai 2,5 GHz. Dalam segi waktu, NFC hanya membutuhkan 1 detik dan Bluetooth 6 sampai 8 detik.
Berdasarkan spesifikasi di atas, maka teknologi NFC sangat cocok untuk diterapkan dalam konsep micropayment. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut. 1. Tipe jaringan point-to-point bisa digunakan pada sistem pembayaran, di mana pembeli dan penjual masing-masing menggunakan satu alat saja seperti kasir, kartu kredit, dan EDC. Jarak yang sangat dekat bisa digunakan pada saat transaksi di pertokoan atau penerima pembayaran. Waktu persiapan, koneksi, dan waktu yang diperlukan saat melakukan transaksi diusahakan sangat singkat agar antrian saat melakukan transaksi tidak menumpuk. Hal ini dapat terjawab dengan teknologi NFC. Fungsi dan manfaat dari NFC yaitu berbagi file dan foto serta video. Selanjutnya, pembayaran mobile, melakukan check-in, NFC menjadi setir mobil, NFC menjadi ATM, NFC sebagai remote pada smart TV, dan NFC tag. Selanjutnya, kesimpulan. NFC adalah sebuah teknologi terbaru dalam perpindahan data berbasis teknologi RFID atau Radio Frequency Identification yang menggunakan konektivitas tanpa kabel, sehingga sangat memungkinkan komunikasi data antar perangkat elektronik dalam jarak dekat menggunakan perantara induksi medan magnet yang terdapat dalam perangkat elektronik tersebut. NFC adalah pengembangan dari teknologi Radio Frequency Identification atau RFID yang digunakan ke dalam perangkat handphone untuk memudahkan transaksi. Teknologi NFC juga terdapat kelemahan dan keunggulan. Di Indonesia, prasarana yang support dengan perangkat NFC ini masih sangat minim dan masih belum banyaknya orang yang tahu tentang teknologi ini karena masih tergolong baru di Indonesia. NFC dapat digunakan untuk berbagi file dan foto serta video, pembayaran mobile, melakukan check-in, NFC menjadi setir mobil, NFC menjadi ATM, NFC untuk belanja, NFC sebagai remote pada smart TV, dan NFC tag. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.